Halo, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Hari ini meriah nih di Rumput Asri guys. Jadi banyak banget yang lewat-lewat dari pagi tadi. Selamat bergabung ya teman-teman. Selamat pagi Mbak Rani. Mbak Rani Crafting ini ya jago banget bikin aneka aksesoris dari Swarovski dan kristal-kristal yang bling-bling gitu. Jadi kalau teman-teman suka sama aksesoris jenis kayak gitu, please deh cek account Rani Crafting. Ya, selamat pagi Mbak Visata, Mbak Angki, Mbak Yuli, Meishan, Farah Fabas, Mbak Hiji aksesoris, Mbak Vera juga gabung ya, Mbak Debbie Ginting selamat pagi, Mbak Ida. Wah kayaknya hari ini meriah banget karena memang materinya cantik ya, cantik abis. Ya ini bikin gelang dari bahan bebas ya. Jadi sebenarnya nggak harus kristal-kristal gini, tapi bisa dibikin jadi kayak apa ya? Kalau punya bahan sisa, kumpulin aja per warna dan jadikan jadikan gelang kayak gini. Jadi ini salah satu aksesoris yang sangat bermanfaat sekali untuk ngabis-ngabisin bahan yang cuma tinggal sedikit-sedikit. Oke? Nah cuma meskipun kayaknya gampang, secara teknis dia cuma kayak masang-masang aja di atas paku. Tapi justru hal yang paling sulit adalah menentukan manik mana dipasang di sebelah mana. Kok ketawanya kayak raksasa-raksasa di cerita-cerita gitu ya. Pagi Mbak Meishan, bahannya kita jual Mbak, tapi kalau bisa sih pakai aja bahan-bahan yang ada di rumah. Cuma kalau misalnya Mbak Meishan baru pertama kali bikin aksesoris gini, mungkin nanti kita bantu deh bikin set bahan yang sesuai dan bisa langsung siap dirangkai gitu ya. Jadi memudahkan buat teman-teman yang baru mulai belajar bikin. Terima kasih Mbak Meishan sarannya, sangat bermanfaat dan membantu ya. Juga mungkin buat teman-teman yang ngalamin di rumah pengen nyobain aja Mbak, jadi saya nggak mau beli bahannya banyak-banyak. Nah tapi saran saya buat teman-teman yang di rumah punya bahan banyak, pertama yang harus dilakukan adalah kelompokkan dulu bahan-bahan yang punya warna yang sama jadi satu wadah. Nah setelah kita sudah tahu bahan yang warnanya sama-sama tadi itu ada di dalam satu wadah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah teret. Hai Ana. Nah ini guys, jadi pasang paku di manik-manik yang kita sudah punya. Jadi saya pagi ini pakai bahan hitam warnanya, cuman terdiri dari 3 model aja ya manik-maniknya. Satu kristal kaca ukuran 8 mili, terus batu ukuran 6 mm, terus manik-manik daun bisa diganti dengan manik lebar apapun yang ada di rumahnya teman-teman. Terus cam, ini juga buat mengindah-indahkan gitu deh. Nah semuanya harus dipasangin paku kayak gini nih. Nah, semoga kelihatan ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, dipasangin paku kayak gini. Bagaimana sih cara masang pakunya? Cara masang pakunya sebentar saya share, pakai beads yang lebih besar ya. Jadi misalnya ini beadsnya, masukkan bahannya kayak gini guys. Ya, oke, kelihatan jelas. Terus ambil tang putar. Buat dulu loop 90 cm. Kenapa harus 90 cm dulu dibuat? Supaya dia nggak goyang nih. Nggak goyang ke kanan ke kiri. Karena kalau misalnya dia nggak ketutup, biasanya nanti ada paku yang masih maju mundur. Ketika pakunya maju mundur cantik, kemungkinan paku itu untuk kena di kerudung lah, di lengan baju lah, dan bikin baju kita sobek itu jadi lebih besar. Jadi sangat penting untuk memastikan dia rapet dan maniknya nggak bergerak lagi gitu ya. Nah terus habis itu dipotong kawat yang ini sisa sepanjang sampai tersisa di sini 1 cm aja. Nah, oke. Potong. Nah, kalau motong jangan langsung dicetak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia terlalu keras, maksudnya dipotongnya terlalu keras, apalagi tang kita itu pakai yang super tajam, itu dia bisa lompat dan bisa kena ke mata kita.
Nah jadi kalau bisa motongnya kecil aja, terus diletakkan di wadah tersendiri guys, supaya nanti kalau ngebuang juga nggak berhamburan. Jadi potongan-potongan kawatnya nggak akan melukai orang yang lewat atau kita sendiri juga ya. Habis itu diputer 360 derajat sampai membentuk loop seperti ini. Semoga kelihatan ya. Nah, cuman saya jadi nggak bisa ngeliat temen-temen nih, nggak bisa baca komennya. Jadi saya kembalikan lagi layarnya ke depan supaya kita bisa ngobrol-ngobrol cantik. Oke? Pertama kemudian dipasang aja dulu semuanya paku-paku, dan setelah pakunya terpasang kita akan memasuki tahap yang paling rumit. Teret. Kenapa kok tahap yang paling rumit? Mohohoho. Wah iya Mbak Nana, benar banget. Saya juga masih punya bayi umur 1 tahun lebih 2 bulan. Dan dia itu kalau udah lapar ya, terus belum bangun tidur gitu ya, pos yang dituju pertama adalah meja makan gitu. Terus tapi kan gak nyampe ke atas, jadi dia nyari-nyari makan makanan yang jatuh. Jadi gak kebayangkan kalau misalnya yang ketemu malah potongan kawat, pasti bakalan serem banget. Jadi nanti bisa berbahaya gitu. Nah di koleksi Kiki kita punya punya rantai yang ukurannya 50 cm. Jadi bentuknya kayak kalung-kalung gini. Nah kalau teman-teman punya rantai seperti ini juga, potong panjangnya jadi sekitar 15-17 cm. Kenapa kok 15-17 cm? Karena nanti akan ada sebagian yang dipakein kait udang. Jadi ini kait udang atau lobster clasp. Jadi bahan yang dipakein manik-manik cuman sedikitnya aja, terus di sini sisain sedikit supaya gelangnya bisa dipanjangkan sama dipendekkan. Terus habis gitu ini bagian kaitannya. Nanti kalau teman-teman mau mengkreasikan lebih, di sini ujungnya nggak usah dikasih cam, tapi bisa dikasih kaitan udang lagi, sehingga dia nanti bisa dijadikan konektor di hijab. Jadi nggak cuma buat gelang, tapi juga buat konektor hijab. Nah sekarang rantainya dipotong dulu guys. Kalau sebanyak atau sepanjang 16 cm. Atau kalau mau hemat, tadi kan satu kalung gini 50 cm ya. Potong aja jadi 3 bagian sama panjang. Kayak gini. Nah ini sudah kepotong yang bagian satunya buat bikin gelang yang saya pakai tadi. Terus cara buka rantainya, tahan tangan kanan, terus tahan lagi tangan kiri dengan tang, geser ke kanan dan ke kiri sampai mata rantainya buka. Terus dikeluarkan seperti ini ya, gampang ya. Nah selanjutnya rantai yang kita sudah potong itu dibagi jadi 2 sama panjang. Jadi kalau biar kelihatan ya, 1 ya, dibagi 2 sama panjang. Kemudian di bagian paling tengah dipasangin manik-manik yang paling besar. Jadi kayak misalnya ini kita pakai paling besarnya adalah 8 mm. Kita buka dulu ujungnya sedikit. Lalu kita masukkan di tengah rangkaian. Hana. Hana mau ikut ya? Hana mau lihat teman-temannya mama. Sini sayang. Hai teman-teman. Tuh. Hana suka ikut mama main gitu ya. Ini nah. Tuh dimasukkan di mata lubang-lubangnya. Jangan digangguin ya. Hana pegang apa sih itu bikin kalung ya? Ntar ditutup lagi. Oke, kita sekarang tunjukkan ke teman-teman. Set. Teret ya. Jadi atau kita pasang 2 ya. Tuh ada yang manggil
Ana, Ana. Tuh teman-temannya mama manggil nah. Ana, hai. Dadah, dadah. Dadah nah. Dadah. Gimana nah kalau dadah? Ntar ya, sambil kita satu-satu. Ini ditutup lagi. Besar sana. Jangan dipegang. Nah, turun sebentar ya. Di situ dulu tangnya. Nah, ini saya pakai ini buat di tangan sini sama di sini. Iya teman-teman, kalau dilihat batunya ada di sini. Assalamualaikum. Ini ya saya sharing. Jadi kalau nanti rantainya udah dibagi jadi 2 sama panjang, terus diletakkan pertama di tengah dulu 1 manik-manik. Habis itu geser ke kanan 1 manik-manik, geser ke kiri 1 manik-manik lagi. Nah, kemudian pasang semua manik-manik yang jenisnya sama sesuai dengan ukuran yang kita punya. Ini nak. Oke ya. Nah, sekarang saya arahkan di bawah ya, supaya teman-teman bisa bareng-bareng lihat pasangan manik-maniknya. Jadi walaupun ini kelihatannya mudah, tapi terus terang jadi kayak perlu konsentrasi banget supaya posisinya itu seimbang. Jadi kalau misalnya beadsnya itu nggak seimbang, nanti gelangnya itu kayak ada yang bagian lebih panjang sebelah atau lebih besar sebelah. Jadi ini udah dipasang, dibuka sedikit. Pertama pasang 1 ke kiri, habis sudah pasang 1 ke kiri, pasang geser 1 ke kanan. Jadi selalu bikinnya dari arah tengah. Nah, kalau misalnya manik-maniknya nggak banyak, artinya manik-manik yang ada itu harus bisa dibagi sama banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kayak gitu ya. Nanti kalau sudah selesai, 1 manik yang sama habis, kita geser ke manik yang jenisnya berbeda. Nah, gimana Mbak kalau misalnya manik yang saya pakai itu batunya cuma tinggal 1-1 aja? Maka PR yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengelompokkan manik yang tinggal 1-1 tadi dengan ukuran yang sama. Jadi yang mirip-mirip itu dikelompok-kelompokin. Terus habis gitu dibagi sama rata ke dalam panjang kalungnya. Panjang gelangnya sendiri saya potong sepanjang bisa 15-17 cm. Nanti teman-teman sesuaikan sama lingkar tangannya. Jangan lupa di pojok sini nanti ada kait udang lagi ditambahin sama ring untuk supaya gelangnya bisa dibesar sama dikecilkan ya. Nah, jadi kalau mau mudah sebelum dirangkai bisa juga dibuat dipasang di kain gini, kita tata dulu manik-maniknya. Misalnya seperti ini ya. Terus misalnya kita punya daun cuma 3, ditaruh di sini 1, di sini 1, nanti di sebelah sini 1. Terus manik yang kecil ada banyak, ditaruh 1, 2, 3. Jadi sebelum dirangkai itu kita sudah kayak bikin dulu semacam rencana. Nah bener Mbak Ruli, ini konsentrasi tingkat dewata. Apalagi kalau misalnya kita lagi maksudnya ngerjain itu sambil disambi sama kegiatan yang lain. Misalnya ngajak ngomong anak-anak atau apa. Nah pada saat ngerjain sebaiknya pasang paku, nggak apa-apa dikerjain sama-sama. Atau dikerjain sambil misalnya menunggu anak-anak mengerjakan tugas online ya kan. Tapi please pada saat teman-teman masang di rantai ini, usahakan kita dalam konsentrasi penuh untuk mengerjakan gelang ini aja. Jadi kalau masih gelang masih pendek ya, sekitar 15 cm aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerjainnya untuk kalung, itu ada, panjangnya sekitar 45-60 cm. Maka dia akan lebih harus konsentrasi. Nah saya sih biasanya ngakalin, kalau kita bikinnya kalung, manik-manik yang dipakai juga lebih besar-besar supaya cepat selesai dan konsentrasinya juga nggak harus banyak-banyak gitu ya.
Selamat pagi teman-teman. Nah sekarang setelah tips itu kita sekarang pasang bareng-bareng yang besar dulu, lalu diikutin sama manik-manik yang berbeda. Habis ngisi di kanan, isi di kiri. Habis ngisi di kanan, isi di kiri. Salah satu tips yang bisa dipakai, sebelah kanan sama sebelah kiri ujungnya itu bisa dikasih cam yang berbeda supaya biar lebih kebayang. Ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Rani Crafting. Mbak Kiki harus ditentuin dulu nggak jumlah masing-masing beadsnya? Sebaiknya Mbak, kalau memang Mbak ngerjainnya pakai bahan yang masih baru alias bukan bahan sisa, lebih baik dihitung Mbak. Jadi kita kayak punya rumus untuk gelang sepanjang 15 cm, center yang di tengah itu katakanlah kita mau bikin satu beads yang paling besar gitu ya. Nah itu bisa, atau bisa juga loh kalau mau kalung pakai lempengan emas bakar. Itu dia juga bakalan jadi kayak liontin sendiri gitu. Terus habis dipasang gini, kemudian kalau mau nentukan beads, misalnya Mbak Rani punya yang 8 mm ada 12, berarti 6 di kanan 6 di kiri. Terus beads yang 10 mili ada 22, 11 di kanan 11 di kiri. Kalau misalnya jumlahnya itu ganjil berarti akan dipasang satu di tengah gitu ya. Jadi yang penting kita hafal. Nah kalau misalnya mau supaya ingat mana kanan mana kiri, pojok kanan dikasih cantolan yang berbeda dengan di pojok kiri supaya habis ke kanan kita ke kiri, habis ke kanan kita ke kiri. Selamat pagi Mbak Nemi. Wah iya Mbak, ini bros buatan sendiri loh guys. Ya, bahan-bahannya juga ada di koleksi Kiki buat yang mau cobain bikin juga. Oke, sekarang saya akan pasang kaitan yang berbeda di pojok kanan sama pojok kiri untuk membantu saya bisa lebih konsentrasi kalau misalnya ngerjainnya sambil ngobrol. Bismillah, ini kita pasang ya. Nanti kalau misalnya udah selesai kan bisa dilepas, jadi nggak harus. Nih beberapa teman juga suka nanya kayak gini, Mbak, bisa nggak kalau misalnya biar saya nggak buka tutup kaitan, saya mau masangnya itu pakai ring semua. Bisa ya teman-teman. Cuma masalahnya kalau teman-teman pasang pakai ring, itu angka kemungkinannya ketarik terus brodol lebih tinggi. Jadi saran saya sih tetap langsung ke pakunya. Wah ada pertanyaan dari Mbak Rida Rusli. Mbak Kiki bisa nggak kalau ngisi pertemuan ibu-ibu tapi via Zoom? Oh bisa dong. Nanti bisa diatur ya Mbak Rida. Nanti bisa hubungin aja Mbak Rida. Pengen bikin materi apa nanti saya bantuin ya. Terus habis gitu Mbak Oma Salwa, Mbak Kiki I love you, I love you juga Mbak. Nih ya, jadi kalau misalnya kita terpaksa harus pasang ring dan kita nggak pede sama ring yang kita punya, apakah cukup kuat atau enggak, kita bisa dobelin sekali pasang beadsnya, kita langsung pasang 2 ring sekaligus. Ini salah satu tips untuk ngejaga supaya manik-maniknya nggak gampang langsung putus ya kalau ketarik. Ibaratnya gini deh, sapu lidi itu kalau masih lidi sendirian dia gampang banget lepas. Tapi kalau misalnya dia sudah diikat bareng-bareng sama teman-temannya dia nggak mudah lepas. Wah selamat pagi Mbak Christine. Ini ya set ini. Nah cuma teman-teman ya saya tuh bukannya nggak kalau Zoom, jadi kalau misalnya saya sambil ngajar sendiri terus nggak ada yang ngadminin itu bingung. Jadi kalau misalnya Zoom saya nggak bisa bikin sendiri Zoomnya, jadi pasti kalau misalnya di teman-teman yang bikin Zoomnya terus saya yang ikut bantu ngisi itu jauh lebih mudah karena paling enggak saya cuman fokus di ngisi materi atau bikin materinya, tapi enggak harus ngadminin siapa yang sudah masuk, siapa yang lagi nanya, siapa yang lagi takut enggak kebaca ya. Nah jadi kalau diperhatikan di sini satu di kanan itu kaitan udang, satu di kiri ini manik yang emas ya. Jadi saya selalu pasangnya
beadsnya. Habis masang di kaitan, mundur, pasang di sebelahnya manik emas. Nah, jadi ini akan jauh lebih rapi dan tingkat kesalahannya lebih kecil ketimbang kita urut pasang dari kanan ke kiri. Terus kalau misalnya kita pasangnya mulai dari tengah, ini juga keseimbangan gelang pada saat jadi juga lebih rapih daripada kalau kita masang sendiri. Wah, siap Mbak Rida, nanti kita bantuin ya Mbak. Jadi kalau untuk bikin materinya. Oke guys, gimana guys? Yang di rumah sudah siap? Semoga sudah mulai bisa kan. Nah ya, jadi dia dari kalau kelihatan kayak gini dia jadi lebih presisi kanan sama kirinya. Nah yang paling sulit buat bikin bros ini, buat bikin gelang ini adalah rasa percaya diri di hati. Karena kalau masih sedikit manik-maniknya, pasti kita akan ngerasa, aduh kok lama banget ya, gak selesai-selesai. Aduh ini udah betul belum ya? Karena kenapa? Karena kalau misalnya modelnya gini, dia kayak mencong-mencong gitu. Mbak, satu lubang rantai diisi berapa beads? Ini bebas Mbak, jadi kalau kita pengen kalungnya itu mumbyuk alias penuh, rame banget, maka dalam satu mata rantai kita bisa isi sampai dia penuh full. Tapi kalau kita lebih suka kalungnya, gelang yang sebenarnya kan kayak gini aja dia juga sudah cantik. Jadi ya nggak harus banyak-banyak. Terus gimana dong Mbak cara nentukannya berapa manik yang harus kita pasang? Harga jual yang kita mau tetapkan. Jadi semakin banyak manik-manik yang dipasang, maka harga jualnya otomatis jadi lebih mahal dong ya. Apalagi kalau bahan baku yang dipakai yang mahal, misalnya pakai batu semua, pakai kristal semua gitu. Dan padahal misalnya kita sudah tahu nih, teman-teman yang biasanya beli di tempat kita atau ibu-ibu pelanggan kita itu sukanya gelang-gelang harga 35 ribuan. Nah, jadi kalau memang seperti itu, artinya bahan baku yang dipakai harusnya berapa dong? Jangan sampai separuh dari harga jual. Artinya bahan baku total itu harusnya hanya 15.000 atau nanti kan kalau 35.000 ada 17.500 ya bahan bakunya. Tapi jangan lupa hitung juga harga kemasan guys. Jadi anggap aja kemasannya harga 2.000 ya, berarti bahan bakunya harus maksimal 15.000. So kalau bahan bakunya cuma 15.000 artinya harus pakai bahan apa aja gitu. Nah jadi kalau teman-teman sudah tahu hal yang seperti itu atau bisa ngebayangin yang beli itu sukanya di harga berapa, maka bahan baku yang dipakai bisa diganti dengan yang lebih murah. Misalnya mau saya pakein kristal plastik-plastik aja deh gitu, nggak usah yang dari manik kaca yang berat. Jadi ya udah kita tambahkan sebagian dengan bahan yang plastik. Terus atau teman-teman milih berikutnya, aku nggak mau terlalu penuh-penuh bikin gelangnya, soalnya nanti terlalu menor, orang-orang tuh pada nggak terlalu suka sama gelang yang terlalu meriah gitu. Jadi mereka lebih suka gelangnya itu lebih simple tapi kelihatan mahal. Nah artinya manik-maniknya aja dipersedikit. Jadi dipasangnya cuma di bagian-bagian tertentu aja. Nah, waduh Mbak Kaya Scrap kayaknya pas ngetik sambil agak-agak grogi gitu. Halo Mbak, selamat pagi. Iya. Kadang emang gitu deh kalau kita terlalu exciting ya. Jadi pas ngetik suka keliru-keliru. Misalnya nih yang suka terjadi sama beberapa teman yang SMS saya. Mbak Kikir minta diskon dong. Karena kan nama saya tuh KIKIE ya. Terus E sama R kebetulan deket. Jadi akhirnya Kiki jadi Kikier. Aduh ya nggak apa-apa ya guys. Terus, aduh Mbak maaf ya gitu. Terus jadi bingung ya.
Nah, oh ini Mbak Christine. Mbak, kok di saya agak beberapa hari ini gangguan ini. Kita coba nyalakan pakai mode data aja ya. Semoga habis ini lebih jelas. Oke guys. Nah, nih di sini loh titik dimana kita suka ngerasa galau. Ini tuh udah selesai atau belum? Karena gimana? Ketika dia masih sedikit, dia tuh kayak agak miring-miring gak jelas gitu kan bentuknya ya. Padahal sebenarnya jelas-jelas aja loh guys. So, kalau sudah kayak gini, apa yang harus dilakukan? Nah, misalnya maniknya segini aja ya, ini langsung kita tambahin cam-cam di sekitarnya juga sudah bagus. Jadi nggak harus penuh-penuh seperti tutorial yang saya sharing pagi ini. Yang penting habis isi kanan, isi kiri. Habis isi kanan, isi kiri gitu ya. Nah, dan ini cukup makan waktu dan makan tenaga. Oh iya, saya kan punya tangnya macam-macam ya. Tang kayak gini. Ada yang pendek, ada yang gagangnya besar, ada yang bulat. Nah, untuk membuat gelang yang saya sharing di tutorial pagi ini, saran saya sih pakailah tang yang gagangnya panjang. Jadi gagangnya yang kayak gini. Kalau pakai tang yang gagang gini, udah rasanya kayak sebentar aja udah kayak pegel semua. Bergetar-getar tangan padahal bukan lagi nari Bali gitu ya. Karena apa? Karena emang kalau tangnya pendek itu kita relatif lebih cepat capek. Tapi kalau tangnya besar kita relatif lebih cepat kapalan. Iya Mbak, jari kayaknya jempol semua ya. Suka salah tapi saya juga sama kok Mbak, jarinya juga besar-besar, jadi kalau ngetik suka salah. Makanya biasanya ini mungkin tips juga ya buat teman-teman yang suka atau punya toko online dan ngerjain dan suka harus balas-balas WA yang banyak dan panjang untuk jelasin produknya ke calon customer. Coba nyalain WA-nya di komputer aja, jadi kayak namanya WhatsApp web ya. Kita buka dulu aplikasinya di komputer WhatsApp web, terus scan barcode yang ada di webnya ke handphone kita. Nanti semua chat yang ada di handphone itu akan termirroring atau muncul juga di laptop sama komputernya. Nah, kalau kita nyalain pakai laptop itu kan keyboardnya lebih besar-besar ya daripada yang di handphone. Jadi itu juga memudahkan kita untuk ngebalesin WA dari teman-teman. Terus biasanya saya bikin gitu di Word atau semacam catatan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berulang. Jadi kayak misalnya Mbak, alamatnya di mana? Nah, select all, copy paste alamat, langsung share. Koleksi Kiki Rungkut Asri Barat 14 nomor 3 Surabaya, kode pos 6093 gitu. Nggak usah diketik lagi. Terus Mbak, barang ini ada nggak ya untuk mencari bahan ini bisa dicek di website kita gini-gini atau ke toko manik-manik kita yang sebelah sini. Kita punya ready, tapi nanti kabarin aja Mbak perlunya berapa untuk bisa dicek dulu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama, kalau kita pakai WhatsApp web bisa kita jawab dengan lebih simple atau lebih cepat ketimbang kita ngetik satu per satu. Oke guys, bisa dilihat bareng-bareng dia sudah kepasang semua ya. Nih manik-maniknya. Nah, kalau misalnya teman-teman gak punya manik-manik sebanyak ini, bisa dicampur ya, asalkan warnanya senada dengan yang kita rencanakan. Nah, kemudian kalau manik yang hitam udah kepasang, selanjutnya kita akan pasang yang lebih kecil. Ini saya juga akan mulai pasang di sebelah tengah, lalu geser ke kanan satu kali, geser ke kiri satu kali. Nah, halo Mbak Saskia Soraya, salam kenal. Ini Mbak Saskia nih koleksi tenunnya cakep-cakep. Mbak Ki, rantainya berapa mili Mbak? Rantainya itu yang penting ini, cari yang mata rantainya besar sehingga bisa dimasukin sama paku-paku gitu ya. Jadi ukurannya nggak harus berapa mili, nanti teman-teman malah terpaku begitu nggak nemu rantai yang sesuai saya sebutin,
nggak bikin. Padahal jauh lebih penting bikin walaupun nggak persis sama dibandingkan nggak bikin. Aduh, ya nggak apa-apa teman-teman, nggak harus persis, yang penting bikin aja. Nggak harus apa ya, bagus langsung keren, yang penting sudah nyobain, terus kita bisa tahu tuh di mana sih yang harus diimprove lagi, mana sih yang masih salah-salah gitu, terus mana sih yang harus dibetulkan. Nah, iya ya, nanti di share ya yang sudah punya bahan-bahan sisa udah lama dan ngumpul cuman sedikit-sedikit, ya udah dibikin aja jadi model kayak gini guys. Kalau misalnya bahannya cuman dikit banget gimana Mbak? Jadiin gantungan kunci aja ya. Jadi ini gantungan kunci segini. Terus jangan lupa di pojok bawah sini kasih charm yang gede, atau teman-teman bisa bikin wire pakai jadi nama-nama gitu, atau digabungin sama bros yang nama-nama. Jadi nanti misalnya di sini sampai sini ya, dia cuman pendek. Terus bawahnya dikasih huruf F gitu, Farida. Cia ya. Atau huruf Y, Yunita. Itu juga bisa jadi alternatif model yang lain. Jadi tutorialnya sih emang bikin gelang. Kenapa kok tutorialnya bikin gelang jadinya gantungan kunci? Sebab bahan yang ada di rumah cuman cukup buat bikin gantungan kunci gitu ya. Nah, kenapa saya bikinnya gelang? Karena kalau bikin gelang bisa 1 jam. Kalau bikin kalung nggak mungkin 1 jam. Karena kan live di Instagram cuman bisa 1 jam aja ya. Nah, ini kita pasang sedikit-sedikit. Nah, bener Mbak Uki, saya setuju banget. Di tangan crafter nggak ada barang sisa ya. Yang ada yang bahan sisa-sisa malah dijadikan bahan kerajinan ya. Jadi selalu aja apalah apa ditempelin di sini gitu kan, biar jadi nih. Terus dipasang-pasang. Oke, habis pasang ke kanan, pasang ke kiri. Habis pasang ke kiri, pasang ke kanan. Gitu aja terus supaya dia seimbang antara di kanan dan di kiri. Kadang-kadang mentok ide-idenya Mbak Kiki padahal bahannya ada di rumah. Wah, boleh Mbak, boleh banget Mbak Rani, monggo. Kalau misalnya ada yang pengen di-sharing-sharing ya, bisa kirim DM ke saya atau bisa juga teman-teman WA ke nomor pribadi saya, nomornya 081 75108668 ya. Nanti jadi bisa Mbak, saya mau mungkin ada yang pengen didiskusikan gitu ya. Tapi seputar kerajinan aja ya please. Janganlah mendiskusikan masalah-masalah kehidupan yang lain guys. Karena nanti saya juga nggak bisa bantu ngasih solusi apa-apa ya. Jadi kalau seputar bikin bros, bikin gelang, gimana jualnya, kok saya sudah giniin tapi nggak berhasil. Nah, saya mungkin bisa sedikit sharing dari pengalaman saya berbisnis aksesoris yang alhamdulillah tahun ini udah 13 tahun loh. Iya ya, nggak terasa sudah mau masuk SMP. Mbak, kalau ada sisa kawat bisa jadi ide apa aja Mbak? Banyak Mbak. Jadi sebenarnya Mbak, sisa kawatnya mau kawat tembaga atau kawat jenis lain? Karena beda kawat beda ya ke ke penggunaannya. Jadi kalau misalnya kawatnya kawat yang tembaga bisa dijadiin satu Mbak, itu terus diikat lagi, terus bisa dijadikan kayak hiasan-hiasan di antara ini. Cuma jangan lupa kawat tembaga itu ujungnya harus di loop ya, supaya dia nggak tajam-tajam. Jadi kalau nggak di loop ujungnya, apapun kerajinan yang dibuat itu takutnya nanti melukai yang make. Jadi ada fungsinya sendiri sih kenapa kok dia dikecil-kecilkan. Kalau misalnya kawat-kawat super yang sisa pendek-pendek itu biasanya saya pakai buat masang
peniti Mbak. Jadi kalau masangin peniti itu saya biasanya pakai kawat sisa yang lebih-lebih dari kawat-kawat yang lain. Nih sudah hampir selesai guys. Jadi batu kecil tadi cuman kayak jadi aksen gitu ya, biar dia lebih Mbak Christine hanya untuk diskusi seputar aksesoris ya, dilarang curhat. Iya, jadi kalau dicurhatin misalnya, aduh Mbak gimana ya Mbak anak saya itu, waduh nggak bisa ngasih solusi guys. Mungkin saya bisa bantu dengerin tapi saya nggak bisa bantuin lebih banyak ya. Terus atau Mbak suami saya itu, waduh tenang ibu-ibu ya, semua mengalami kalau hal-hal yang seperti itu ya terjadi pada semua orang. Makanya kita nge-craft aja supaya hal-hal rumit di seputar kita itu nggak terlalu merisaukan gitu ya. Jadi ya memang tetap ada yang bikin hidup terasa kadang-kadang capek gitu. Cuman ya kalau kita punya suatu hobi atau hal yang bikin kita happy, paling nggak kita bisa lah sekedar pergi sesaat dari hal-hal yang memusingkan kepala. Aye. Mbak Kiki, alat perang, tang dan kawan-kawan yang nyaman kita pakai seperti apa ya? Kadang kalau sudah keasikan berjam-jam bikin pergelangan tangan suka linu-linu. Mbak, tahu nggak Mbak Zeva, mau pakai tang yang mahal sama yang tang murah, emang kalau udah berjam-jam emang pegel sih Mbak. Jadi ini nggak tergantung dari harga ya guys. Jadi beberapa suka nanya, Mbak kalau misalnya saya pakai tang yang mahal apa nanti nggak pegel lagi ya kayak tang yang harga 50.000 yang saya punya sekarang? Pegel masih tetap Mbak. Tapi memang kalau misalnya tangnya lebih mahal itu digenggam lebih enak gitu. Digenggam lebih enak dibandingkan tang yang harganya lebih murah. Kenapa? Karena memang dia menentukan harganya mahal itu sebab dia kayak melakukan penelitian dulu supaya tang yang enak dipegang tuh yang gimana sih, yang bahannya apa sih, yang beratnya seberapa sih. Makanya biaya research and development gitu ya mungkin istilahnya, itu menentukan harga tangnya jadi mahal. Nah tapi kalau misalnya tang mahal masih baru sama tang yang murah tapi udah setiap hari kita pakai, percaya nggak, ternyata lebih murah, lebih enak tang yang murah. Jadi intinya kalau memang kita udah terbiasa pakai barang yang itu juga bisa menimbulkan rasa nyaman ya. Makanya kenapa sih kita suka banget pakai daster yang itu aja? Karena memang daster yang itu aja setelah lama dan sering banget dipakai jadi adem ya di badan dan bisa membuat hati kita jadi lebih adem juga. Nah jadi kalau buat Mbak Zeva yang sering bikin sampai berjam-jam, Masya Allah hebat banget ya, luar biasa. Kalau udah pegel berhenti Mbak, jadi jangan dipaksa lama-lama ngerjainnya. Beberapa waktu yang lalu saya akhirnya beli jam tangan yang bisa bikin alarm gitu kalau misalnya saya udah kelamaan duduk. Jadi kan kadang kalau udah asik apalagi suka ya sama pekerjaan ini, kita tuh bisa ngerjainnya sampai nggak inget waktu gitu. Apalagi kalau malam hari sudah sendirian ya anak-anak dan orang-orang udah tidur. Nah itu biasanya kita bisa sampai lama gitu duduk. Nah pakai jam tangan itu kayak udah diingetin, titit, you are sitting too long. Woi duduknya kelamaan woi gitu. Nah terus habis gitu baru deh berdiri, terus kayak misalnya ke belakang cuci piring dulu kek atau ngapain kek gitu. Supaya nggak duduknya kelamaan. Jadi memang kalau udah terlalu lama, mungkin teman-teman juga ngalamin ya, kita kerja duduk di meja sama duduk di lantai itu beda banget ya. Kalau memang masih muda, alhamdulillah itu sebuah gift guys. Duduk lama di lantai itu masih kuat. Tapi kalau udah kayak saya, duduk agak lama di lantai masuk angin ya. Langsung tolak angin, remason, balsam, menemani kehidupan sehari-hari gitu. Nah jadi usahakan kalau memang kita mau long lasting di bisnis ini,
udah deh coba siapin meja duduk yang porsi nyaman gitu supaya kayak nggak mudah capek dibandingkan kalau kita duduknya di lantai. Terus habis gitu jangan lupa juga kursi ya. Jadi kursi ini kalau bisa yang ada senderannya ke belakang. Jadi kalau misalnya nggak ada senderannya ke belakang, coba deh ngerjain craft pakai dengkle atau kursi yang cuman bundar doang, sama yang ada senderannya itu lebih nggak capek kalau ada senderannya. Terus sama satu lagi, kalau misalnya teman-teman apa ya sudah mulai ngerasa sakit punggung, biasanya saya sudah pakai stagen kalau kerja, jadi supaya badannya itu tegak. Jadi kalau misalnya kita kerja nggak bisa tegak lama itu biasanya punggung di sini udah sakit ya. Jadi kalau teman-teman sekarang suka ngerasa sakit di sini bisa jadi kolesterol, tapi bisa jadi karena kita keseringan mikir sih. Mbak Kiki, tangan saya malah timbul benjolan kata dokter karena terlalu sering aktivitas tangan kanan. Tapi asal tidak mengganggu atau sakit, gak apa-apa kata dokter. Kata suami kebanyakan ngeronce. Iya Mbak, jadi mungkin di sebelah sini ya benjolannya. Atau di sini ya Mbak, ada sih nama jenisnya. Tapi benar, ya yang benar tuh memang kalau udah capek, jangan dipaksa ya, jangan diforsir. Walaupun ini menyenangkan, tapi tetap harus ingat kapan waktunya istirahat. Nah Mbak Uki bener banget ya, jangan lupa meja kerjanya disediain botol supaya nggak dehidrasi. Ini teman-teman saya sudah pasang cam, satu di tengah, satu di kanan, satu di kiri, nanti dilanjutkan ya. Tapi kayaknya saya salah sih masangnya ini kedeketan. Nanti saya mau pisah-pisahin dulu. Oke. Nah, saya ulangin lagi ya. Masang cam. Tadi keasikan curhat meja kerja jadi lupa. Mbak Yeyen aksesoris sakit punggung saya hilang setelah keroan. Terima kasih Remason dan uang koin. Iya ya Mbak ya. Bikin apa namanya? Sirip tulang ikan namanya. Nah ini teman-teman, kalau misalnya ini sekarang tips berikut, kalau misalnya bahan yang kita punya jumlahnya terbatas ya. Jadi kayak misalnya camnya ini saya nggak punya banyak. Pertama isi di tengah, terus yang kedua isi di paling pojok luar bagian tengah. Ya, jadi jangan dari sini ke tengah kayak yang saya tadi ceritain. Oke. Nah, terus di tengah, terus pasang dulu di luar, baru di pinggir-pinggirnya. Sama nanti kayak daun juga, kalau teman-teman pasang di sini, pasang dulu di sini, nah, pasang di sini, pasang di sini ya. Kalau misalnya daunnya lebih, boleh dipasang di tengah sini, sama tengah sini. Jadi dia seimbang, kebayang ya? Oke, habis ini kita langsung kerjain lagi. Sudah menit keberapa ya? Wah, sudah kurang 15 menit lagi. Baiklah, kita akan pasang pelan-pelan. Semoga teman-teman di rumah bisa sambil ikut ngerjain juga ya. Nah, nanti coba ada nggak ya yang berhasil bikin versi kalungnya? Nah. Nanti kalau bikin versi kalung jangan lupa ya teman-teman, maniknya sambil dipilih yang nggak terlalu berat di leher, karena kadang-kadang kalau kita pakai bahannya banyak itu pada saat dipasang di leher jadi nggak nyaman. Nah kalau misalnya buat fashion dipakai sebentar sih nggak apa-apa, tapi kalau dipakai seharian ya buat acara lumayan deng, itu juga membuat vegal. Halo Mbak Lia Fardi, Mbak jangan lupa ya, kemarin menang loh, dapat hadiah bros di katalog koleksi Kiki. Nanti share alamatnya ya Mbak di katalog koleksi Kiki. Jadi setiap bulan di katalog koleksi Kiki itu kita suka bagi-bagi bros gratis loh guys.
Nah, jadi setiap tanggal 25 diumumin yang menang siapa. Terus nanti dikirimin deh hadiahnya ke rumahnya teman-teman. Oke. Ini sangat agak menantang. Oh iya, untuk membukain ring ini sebenarnya pakai tang jepit ya. Yang saya lakukan ini tidak benar. Jadi saya bukanya pakai tang putar, tapi karena tangan saya sendiri udah kayak tang gitu loh. Jadi nih kalau teman-teman lihat posisi daunnya jadi lebih stabil ya di kanan dan di kiri. Karena apa? Kita pasang di tengah dulu, terus diikutin yang satu pojok di paling luar, lalu diisi yang di bagian dalam-dalamnya. Selanjutnya kita akan pasang daun untuk ngisi bagian-bagian yang masih kosong. Mbak bisa nggak ya bikin model ini satu set? Kalung, gelang, anting. Bisa dong. Kalau mau bikin anting, antingnya yang menjuntai keluar aja. Menjuntai panjang gitu. Dengan manik-manik yang lebih sedikit. Mbak, saya punya banyak manik tetes. Tapi lubangnya di atas. Tidak bisa dipakein paku pentul. Langsung pakai ring bisa ya? Betul Mbak. Maaf, ini Mbak Anastasia yang kayak saya kerjakan sekarang. Ini Mbak pakai kawat ya, jadi pakai ring. Nah, jadi Mbak Anastasia juga bisa ngikat manik tadi pakai kawat, itu juga bisa. Cuman kalau pakai kawat otomatis triknya jadi lebih lumayan sulit ya. Paling enak sih pakai 0,8 mm. Tapi nanti kayak dibikin model apa ya? Atau nanti saya buatin tutorialnya aja ya Mbak. Karena kalau diomongin gini agak saya juga nggak ngerti istilahnya gitu. Dan kayaknya nanti tambah ribet, ribet. Nah ini dituliskan di sini ya, kanan sama di kiri. Terus dilanjutkan satu di kanan, langsung masukkan lagi satu di sebelah kiri ya. Nah, oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Christine. Mbak, untuk grup WS besok nanti saya akan dimasukkan grup WA ya. Betul Mbak, besok sudah ada kelas dari Mbak Citra ya. Hari ini nanti kita akan masukkan grup WA-nya. Nanti Mbak Christine diundang untuk masuk ke kelas. Terus habis itu materinya akan mulai di-sharing setelah grupnya kita buat ya. Ditunggu ya Mbak Christine. Karena kemarin itu lagi banyak banget tanggal merah. Sehingga biasanya kan grup KBU 7 harinya mulainya di hari Senin ya. Tapi kali ini dimulainya di hari Kamis. Jadi tanggal 27 baru mulai. Nah, jadi satu hari sebelumnya kita akan add dulu di grup. Ini teman-teman kalau dilihat daunnya udah seling-seling kanan kiri. Nah, tapi yang saya buat kali ini terus terang warnanya agak boring ya. Warnanya agak boring. Kenapa ya? Kenapa boring? Karena hitam semua guys. Kalau di foto dia nggak terlalu kelihatan detail-detail manik-maniknya. Jadi kalau teman-teman nanti bikin, coba berani bereksperimen dengan 2 atau 3 warna gitu. Jadi kayak misalnya merah, gold sama marun gitu ya, warna yang lebih gelap. Nah itu nanti gradasi warnanya jauh lebih cantik. Maaf Mbak, pakai kawat gimana? Jadi kalau ring masuk ke rantai lebih susah gitu. Saya juga ikut KBO besok loh. Oh iya, Mbak pakai kawat gimana? Oke Mbak Anastasia, nanti saya share mungkin di IGTV gitu ya, atau di tutorial bikin-bikin pagi-pagi. Cara ngiket manik-maniknya pakai kawat yang ujungnya ada di atas. Jadi supaya bisa kelihatan. Sebab kalau saya omongin aja kan suka susah ya
menggambarkan bahasa yang diomongin. Jadi teman-teman masukkan dari kanan ke kiri, terus ke kiri lagi, terus ke kanan, putar di atas manik-maniknya, terus bikin loop. Maksudnya jadi kan tambah bingung. Nanti maksudnya ingin membantu malah bikin pusing gitu ya. Mbak, gimana caranya ikut kelas WA? Oh, kalau Mbak Atik mau ikut kelas WA, setiap minggu kita ada materi yang beda-beda Mbak. Insya Allah nanti siang kita juga akan keluarin kelas WA terbaru yang bareng Mbak Alida ya. Jadi Mbak Alida bikin materi kabochon bunga sakura dan itu keren banget. Kelas embroidery untuk 25 orang, monggo nanti bisa daftar. Teman-teman akan dikirimin paket bahannya lengkap untuk bikin. Terus sama kayak tutorialnya akan di-share melalui WhatsApp group dan bebas tanya jawab diskusi seputar materi, juga seputar bahan-bahan membuat aksesoris selama kelas berlangsung. Jadi teman-teman nggak sekedar bikin sendiri kayak lagi bikin-bikin pagi-pagi ini, tapi juga kalau bingung ada masalah bisa nanya ke tim pengajarnya dan bisa mendapatkan bimbingan secara langsung. Untuk harganya gimana cara ikutnya nanti saya share di feed ya, supaya kayak lebih mudah dibaca. Terus mungkin mau minta pertimbangan dulu dari suami, atau itu juga lebih mudah untuk nunjukinnya. Nah gini teman-teman, alhamdulillah sudah jadi. Teret. Kita akan pakai ya. Jadi saya pilih warna hitam because hari ini saya pakai bajunya hitam. Nah ini dia kalau dikait. Teret. Ih bunyi disengaja gitu dikerincing-kerincingin. Tapi sebenarnya ini jauh lebih bagus ya kalau diantaranya ada kayak warna gold-goldnya gitu kecil-kecil. Sayang deh, baru terbayang setelah gelangnya jadi. Coba sih kita kasih tambahan ya. Habis setelah ngeliat ujungnya jadi lebih cantik gitu. Bahan gold yang saya pakai ini plastik ya. Jadi kayak paralel ringan. Coba saya masukkan satu di antara manik-manik. Masukkannya di tengah dulu. Ya, jadi kayak lebih cantik ya kalau ada goldnya sedikit ya. Mbak, kalau ikut WS online sampai berapa lama Mbak? Jadi WS online itu 7 hari aja. Dan selama 7 hari itu kita belajar satu materi. Nah materinya ini akan dibagikan setiap biasanya jam 9 pagi ya. Nanti teman-teman save aja materinya dulu untuk nanti dikerjain pada saat teman-teman senggang. Karena biasanya ya di jam-jam segini kita pada sibuk sama kelas online kan, nemenin anak-anak. Terus paling atau teman-teman yang ke kantor pagi-pagi gini masih nggak bisa karena fokus sama kerjaan di kantor dulu. Jadi nanti malam ketika sudah lebih senggang kita bisa kerjain. Baru bisa tanya atau sharing di situ. Nah materinya bisa di save di handphone masing-masing ya untuk dipraktekkan ulang kalau misalnya suatu saat lupa dikit gitu. Ini guys kalau misalnya pojok kanan pojok kiri dikasih konektor, dikasih kaitan bisa jadi konektor masker. Jadi nanti bisa buat nyantolin maskernya gitu ya di belakang sih bukan di depan. Kalau dipasang di sini konektornya nanti yang dimaskerin belakang dong. Terus bisa juga dijadikan gelang. Cuman saya nggak bisa kalau pakai di kanan. Jadi saya pakai di kiri. Oke. Makasih Mbak Kicana. Ayo ya teman-teman nanti cobain bikin juga. Ini kurang lebih kayak gini kalau dipakai. Tereng. Ya. Kalau dijadikan kalung juga cakep. Atau gantungan kunci kayak yang tadi saya sharing. Tapi kalau bikin gantungan kunci kasih sesuatu yang lebih besar, eye catching di bagian bawah. Bisa juga dijadikan anting-anting. Kalau dijadiin anting-anting jangan terlalu panjang. Terus bisa dijadiin kalung. Kalau dijadiin kalung berarti lingkarannya disesuaikan sama lingkaran ini ya. Kalau jadi anting-anting bikin lebih pendek aja. Nah, dan ini bisa pakai bahan-bahan sisa yang ada di rumah, asalkan teman-teman kelompokkan dulu beadsnya dalam satu warna yang sama ya. Nanti kita akan bantu juga
untuk bikinkan satu paket siap rangkai supaya teman-teman yang cuma pengen nyobain bikin satu kali aja bisa ikut praktek di rumah. Oke? Maaf keselak guys, minum dulu. Alhamdulillah. Oke teman-teman, selamat nyobain ya. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa bantuin teman-teman lebih kreatif berkarya, bisa jadi ladang penghasilan. Kemarin saya dapat kabar dari Mbak Rika di Palembang yang berhasil dapat PO 100 aksesoris setelah dijual di Shopee. Aduh, ikut seneng. Terima kasih Mbak Rika udah sharing ceritanya, bikin kita jadi lebih semangat juga. Oke guys, kayaknya saya harus istirahat dulu karena suara sudah semakin serak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa kalau posting kasih hashtag bikin 2 pagi 2 alias bikin pagi-pagi. Sampai jumpa minggu depan.